Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang pertama karya Syekh Fani Ambadi Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pelajaran yang kedua. Ya, kita sudah masuk di pelajaran yang kedua. Materinya apa? Yaitu zalika. Zalika kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya itu, ya. Zalika artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia. Pengertiannya bagaimana? Ya, kita sebelum masuk ke kitabnya langsung, kitab Durusul Lughah langsung, kita belajar teori dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan zalika? Ya. Zalika ismul isyarati lil mufradi al muzakkari al ba'idi al akili wa ghairil akil. Ya, zalika ismul isyarati lil mufradi al muzakkari al ba'idil akili wa ghairil akil. Ya. Zalika itu kata tunjuk untuk mufrad. Kata tunjuk untuk yang mufrad, kata tunggal. Kata yang bermakna satu. Ya. Muzakkar, ya. Muzakkar laki-laki atau yang digolongkan dengannya atau yang sama kayak laki-laki, ya. Intinya zalika itu kata tunjuk untuk benda tunggal yang maknanya berjenis kelamin laki-laki, yang berjenis laki-laki, ya, kata yang berjenis laki-laki. Maknanya sesuatu yang jauh, ya, digunakan untuk sesuatu yang jauh, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, ya. Jadi penggunaan dalika itu bisa digunakan untuk yang berakal, bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal, ya. Dalika, ya, itu kata tunjuk untuk sesuatu benda yang jauh, muzakkar, yang berjenis kelamin laki-laki. Dan dalika itu kata tunggal, kata tunjuk untuk yang tunggal juga. Ya. Biasanya itu tidak diakhiri dengan tun. Ya, biasanya tidak diakhiri dengan tun. Ya. Ini namanya ta marbutoh. Biasanya kata yang tidak diakhiri dengan tun itu biasanya menggunakan dalika. Kemudian contoh untuk yang berakal, kata benda yang berakal, zalika rajulun. Zalika rajulun. Itu adalah seorang laki-laki. Selanjutnya zalika mudarrisun. Itu adalah seorang pengajar laki-laki. Atau paling gampang seorang guru laki-laki. Zalika talibun. Itu adalah seorang pelajar laki-laki. Atau bisa juga kita artikan itu adalah seorang murid laki-laki. Kemudian untuk contoh yang benda yang tidak berakal, untuk sesuatu yang tidak berakal, misalnya
Zalika najmun. Ya, zalika najmun. Itu adalah bintang. Zalika baitun. Zalika baitun. Itu adalah rumah. Zalika hisanun. Itu adalah seekor kuda. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Man hadza wa man zalika. Man hadza wa man zalika. Artinya man hadza, siapakah ini? Ya, man hadza, siapakah ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Ya. Untuk yang pertama, man hadza, ya. Man hadza su'alun 'anil qaribil aqili, ya. Man hadza itu adalah sebuah pertanyaan untuk seseorang yang dekat dan berakal, ya. Untuk menanyakan seseorang yang dekat dan berakal. Contoh untuk orang yang dekat. Man hadza? Hadza mudirun. Siapa ini? Ini adalah seorang kepala sekolah. Ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza imamun. Ini seorang imam. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Ya, pertanyaan yang berikutnya. Man zalika? Man zalika? Ya. Man zalika itu su'alun 'anil ba'idi al-akili, ya. Man zalika adalah pertanyaan untuk orang yang jauh dan berakal. Contoh untuk orang yang jauh. Man zalika, siapa itu? Ya, man zalika, siapa itu? Zalika mudarrisun. Itu seorang pengajar atau seorang guru. Ya. Man zalika, siapakah itu? Zalika talibun. Itu seorang pelajar. Ya, jadi rumusnya untuk yang ini, kalau ditanya man hadza, kalau ditanya man hadza, ya, kalau ditanya man hadza, ya, man hadza, maka jawabannya hadza titik-titik, ya. Sebutkan bendanya apa. Nah, baik yang berakal atau tidak berakal. Kalau yang ditanya man zalika, kalau ditanya man zalika, kalian jawab zalika ditambah bendanya apa, isimnya apa, kata bendanya apa, gitu, ya. Kalau ditanya man hadza, siapa ini, berarti hadza titik-titik, hadza titik-titik, sebutkan orangnya, apakah dia seorang guru
apakah dia seorang murid, dan lain sebagainya. Demikian juga sama kayak hadza, ya. Man zalika ini sama kayak man hadza cara jawabnya. Kalau ditanya man zalika, maka jawabannya zalika titik-titik sebutkan orangnya, kata bendanya, ya. Gitu ya. Kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu ma hadza. Selanjutnya materi kita ma hadza wa ma zalika. Ya. Ma hadza wa ma zalika, ya. Apa itu yang dimaksud dengan pertanyaan ma hadza? Ma hadza maksudnya apa? Su'alun 'anil qaribi ghairil akil, ya. Jadi ma hadza itu, ya, ma hadza itu adalah pertanyaan untuk sesuatu yang dekat dan tidak berakal, ya. Kalau yang berakal pakai man hadza. Kalau pakai ma itu untuk yang tidak berakal, ya, yang dekat dan tidak berakal. Contoh, ma hadza, apa ini? Apa ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Ma hadza, apa ini? Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Selanjutnya, ma dzalika, apa yang dimaksud dengan pertanyaan ma dzalika? Maknanya apa? Su'alun 'anil ba'idi ghairil akil, ya. Jadi ma dzalika itu, ya, ma dzalika itu adalah sebuah pertanyaan untuk sesuatu yang jauh, yang tidak berakal, ya. Kalau untuk benda yang berakal, kalau yang berakal, ya, kamu pakai man. Kalau untuk yang tidak berakal pakai ma. Man hadza atau man hadza atau man zalika, ini untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal pakai ma. Ma hadza atau ma zalika, ya. Jadi sekali lagi, ma zalika itu pertanyaan untuk sesuatu yang jauh, yang tidak berakal. Contoh, ya. Contohnya, ma zalika, apa itu? Zalika labanun. Zalika labanun itu adalah susu. Ma zalika, apa itu? Zalika kitun, itu adalah seekor kucing. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hadza hisanun, ini seekor kuda. Wa dzalika himarun, dan itu seekor keledai. Aha adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing, ya. Jadi a itu bermakna istifham, maksudnya mengandung kata tanya, ya. Cara jawabnya itu bisa ya, bisa tidak, ya. Kalau sesuai maka kamu jawab na'am. Jika tidak sesuai, kamu pakai kata la, ya.
Contoh, adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Kita lihat apakah benar-benar seekor anjing atau bukan. Oh, ternyata bukan. Berarti kita jawabnya pakai la. La artinya tidak. Zalika kitun, itu seekor kucing. Azalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La, tidak. Zalika kitun, itu seekor kucing. Mazalika, kita sudah jelaskan tadi bahwasanya mazalika itu pertanyaan untuk seseorang yang jauh. Ya, pertanyaan untuk benda yang jauh yang tidak berakal. Mazalika artinya apa itu? Zalika sarirun, itu adalah sebuah tempat tidur. Man hadza wa man zalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hadza mudarrisun, ini seorang guru atau pengajar. Wa zalika imamun, dan itu seorang imam. Ma zalika, apa itu? Zalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Ya, demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, ada yang lupa saya sampaikan bahwasanya buku yang kita pakai adalah ringkasan pelajaran bahasa Arab dari Kitab Durusul Lughat Jilid 1 ya. Penulis ringkasan tersebut adalah Ustadz Hafiz Muzakir. Hafizahullah taala, beliau adalah guru saya ya. Beliau juga guru bahasa Arab di Minangkabau ya. Beliau asalnya Minangkabau. Demikian pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Kita baca ya. Kita baca pelajaran kedua ya. Kita langsung baca pelajaran kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.